Selamat malam. Kali ini aku akan membawakan cerita horor berjudul Kantil. Cerita ini ditulis oleh sebuah akun Twitter @agilrsaputra. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang aku sertakan di deskripsi ya. Tapi buat yang mau dengerin versi suara aku, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Cerita kali ini termasuk dalam urban legend. Jadi cerita horor ini mengisahkan hantu penjual bunga di kota Temanggung pada tahun 40-an. Dan cerita ini didapatkan dari salah satu narasumber yang kita sebut aja namanya Mbah Gotro. Usia beliau sudah 90 tahun. Kantil. Dia adalah seorang janda muda. Konon cantiknya ini paripurna, sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk memperebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya, sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seseorang yang menginginkannya. Kantil tidak punya anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Pasar wage sendiri adalah pasar tradisional yang hanya buka di kala pasaran wage. Misalnya pada hari Minggu wage, Selasa wage, Senin wage, dan sebagainya. Seperti kita tahu, dalam kalender Jawa terdapat 5 hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Wage, Pon, dan Kliwon. Dan pasar yang digunakan Kantil untuk berjualan adalah pasar yang hanya buka pada hari pasaran wage. Banyak lelaki yang memperebutkannya, dari kaum jelata hingga perlente. Dari yang bujang, duda, bahkan tidak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Karena Kantil ini memang sangat cantik. Mungkin itu karena dia mempunyai darah campuran Jawa Belanda. Karena menurut isu yang menyebar, Ibu Kantil dulunya adalah gundiknya orang Belanda, tapi beliau ditelantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun akhirnya diasuh oleh seorang Demang. Tapi karena kecemburuan dari anak-anak Demang tersebut, di usia belasan, Kantil diusir dari rumah itu. Untungnya, sebelum Demang itu meninggal, Kantil diwarisin rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena 2 tahun kemudian, suami Kantil meninggal dunia. Sepeninggal sang suami, Kantil harus menghidupi dirinya sendiri. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen. Bunga sajen biasanya terdiri dari bunga mawar, bunga melati, bunga kantil, pandan, kenanga, dan sejenisnya. Dan sebenarnya nama Kantil adalah bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja yang diambil dari salah satu bunga yang dijualnya, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya, dari lelaki biasa hingga yang mapan. Tapi tidak mudah mendapatkan hati Kantil. Bertahun-tahun dia memilih untuk menjanda. Sampai akhirnya di tahun 35-an, ada salah satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para lelaki yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah laki-laki beristri. Sebut saja namanya Sasongko. Sasongko ini adalah pria parubaya dan dia adalah seorang lurah bentukan Belanda. Karena tergolong orang yang berpengaruh di daerah itu, tentu saja tidak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diperdaya dengan hartanya saja. Dia pun hanya diberi janji akan dinikahi setelah Sasongko menceraikan istrinya. Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil, kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundiknya Sasongko. Kurun waktu selama itu menjadi gundiknya, Kantil tidak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya dicukupi. Dia pun dibuatkan rumah. Kantil juga dihujani dengan perhiasan mewah. Kantil tinggal di sebuah rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin 1 atau 2 kali dalam seminggu, Sasongko akan menengoknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tidak betah kalau harus di rumah terus. Kantil pun mulai berjualan lagi setelah 3 tahun mandek. Tapi kini
Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit naik menjadi tengkulak. Mungkin kalau sekarang bahasanya grosir. Yang mana semua pedagang bunga di pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya juga cuma keliling-keliling dengan andong atau delman lengkap dengan kusirnya. Meski janji dari Sasongko belum jua terwujud, sepertinya Kantil tidak begitu memikirkannya. Dia hanya fokus ke usahanya. Hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum borjuis meski masih saja sebagai seorang gundik. Tapi pada tahun 40-an seiring dengan melejitnya karir Kantil, sedang gempar-gemparnya kecu. Kecu adalah rampok atau begal yang biasanya menyasar pejabat-pejabat atau orang-orang penting bentukan Belanda. Dan di suatu sore, sepulang dia berkeliling di perjalanan dia dengan delmannya, Kantil dirampok. Entah kenapa Kantil menjadi sasaran kecu, padahal biasanya kecu ini menyasar rumah, bukan memberhentikan korban di jalan. Kala itu di suatu pagi, Kantil dan kusirnya ditemukan tertelungkup di parit pinggir jalan yang berbatu. Mereka sudah tidak bernyawa, dan ngerinya lagi, kedua matanya, baik Kantil maupun kusirnya, itu sudah hilang. Mata mereka seperti dicongkel, sedangkan barang berharga yang diambil pun tidak semuanya diambil. Terlihat suweng atau giwang masih menempel di telinganya, tapi gelang yang berjajar di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada. Cuma kudanya sudah mati ditebas lehernya. Perampokan ini tidak biasa dan yang menjadi tanda tanya, mengapa perampok ini harus mencongkel matanya? Desas-desus kala itu adalah, ini ulah kecu anyaran atau kecu baru. Jadi konon, untuk masuk ke dalam geng kecu, itu syaratnya adalah harus mencongkel mata korbannya untuk diperlihatkan kepada bosnya, kemudian barulah dia sah menjadi kecu sejati. Kira-kira begitu desas-desusnya waktu itu. Setelah kejadian ini, gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundik jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah, Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundiknya. Padahal waktu itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundiknya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tidak berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Lurah Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang sih tidak percaya dengan omongan Sasongko ya. Lawang ini sudah menjadi rahasia umum, tapi memang Sasongko tidak tersentuh. Tak ada satupun orang yang berani melawannya. Dan seiring berjalannya waktu, hantu Kantil mulai meneror, menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, katanya, setiap pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewatinya, antara pasar Wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya bersama kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya ini akan ditandai dulu dengan wangi bunga Kantil yang sangat menyengat. Kemudian, lewatlah sang Kantil dan kusirnya dengan delmannya dan akan berhenti bila ada yang melihatnya, menoleh dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang mata itu. Mbah Gotro selaku narasumber yang menceritakan sejarah hantu Kantil itu, kemudian menceritakan cerita temurun dari bapaknya. Jadi bisa dibilang ini adalah cerita yang dialami oleh Mbah Gotro sendiri. Pasca kemerdekaan di antara kurun waktu 1950 sampai 65 di wilayah Pasar Wage yang mana dulu menjadi tempat Kantil berjualan bunga sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari situ. Tujuannya adalah agar lokasinya lebih strategis. Namun kepindahannya itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana kejadian perampokan yang dulu menimpa Kantil. Sekitar 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi Kantil itu terjadi, namun cerita tentang hantu Kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya setan dokar atau setan delman, mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar atau delmannya. Entah kenapa, setelah pasar Wage dipindahkan, urban legend Kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Mbah Gotro kala itu masih remaja, usianya sekitar 25 tahunan. Malam itu menjadi tidak biasa. Pasalnya, malam Jumat Wage lalu ada warga yang bersumpah telah melihat setan dokar dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro ini biasanya ngerajang tembakau hingga menjelang pagi. Tapi malam itu
Gotro memutuskan untuk berhenti di sekitar jam 11 malam. Suasana desa lumayan mencekam waktu itu setelah kesaksian warga yang melihat hantu Dokar. Pasalnya, tempat desa Gotro tinggal adalah desa yang paling dekat dengan Pasar Wage. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu setan Dokar, tapi tetap saja dia takut. Warga yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro malam itu belum bisa tidur. Sekiranya jam 12 malam, Gotro pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya. Tapi di dalam rumah, sambil ngopi dan menyesap rokok, Gotro memilah-milah daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang-rajang. Dia pun melakukan aktivitasnya itu sampai tidak terasa waktu menunjukkan jam 2 pagi. Kala itu Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi Gotro tetap belum ngantuk. Dia pun membuat lagi 1 gelas kopi sambil menghisap rokok. Kali ini Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro pun melamun dan teringat. Wah, iki tino wake yo. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas, Gotro tidak tega kalau harus membangunkannya. Apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro ngopi. Gotro pun akhirnya kembali duduk di ruang tamunya. Kira-kira pukul 2:30 pagi, tiba-tiba tercium wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri. Tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Mungkin hanya perasaanku saja, batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian, bau itu muncul lagi. Sontak Gotro langsung buru-buru masuk ke kamarnya, tapi bau itu seperti mengikutinya. Tapi tidak lama kemudian, bau itu hilang lagi. Dan dari kejauhan, mulai terdengar lirih suara delman yang khas dengan kudanya. Kala itu, Gotro kurang yakin dan berharap dia hanya salah dengar. Tapi setelah dia dengarkan dengan seksama, benar saja, ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat dan rasa takut serta penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suaranya pun semakin jelas, bahkan sangat jelas. Tapi menurut pendengaran Gotro, itu belum begitu dekat. Rasa penasarannya pun mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia pun menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Opo yo tenan yo, setan Dokar kui, batin Gotro sambil menunggu di balik jendela kamarnya. Kebetulan, jendela kamarnya memang menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia pun mengintip di lubang yang ada di papan di bawah jendela kamarnya. Lubangnya kecil, hanya seukuran 1 mata, dan Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin dekat, dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak sekitar 15 meter ada delman. Berkali-kali dia mengusap matanya. Tapi memang benar, itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan melewati rumah Gotro. Saat itu suara delman semakin dekat. Sontak dengan cepat, Gotro memalingkan wajahnya. Tapi suara itu semakin jelas saja. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba saja suara itu hilang. Suasana menjadi sepi, tapi Gotro yang kehabisan nyali tetap enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk, dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang sedari tadi, dan Gotro pun mulai sedikit tenang. Hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Dan ternyata, delman itu berhenti di depan rumah Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu semua menoleh ke arah Gotro. Seakan tahu mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro pun terperanjat dari posisinya dan tidak sadarkan diri. Cerita tentang hantu kantil ternyata tidak habis di sini. Kali ini cerita berasal dari seorang narasumber yang kita sebut saja namanya Mas Bustomi. Jadi sebenarnya dari sinilah awalnya penulis tahu cerita tentang hantu kantil. Lalu dirunut kemudian ketemulah dengan Mbah Gotro. Karena beliau tahu sejarahnya, penulis pun menceritakan dulu asal muasal si hantu kantil. Mas Bustomi berusia 20 tahun kala itu. Bisa dibilang tahun itu cukup pahit untuk Bustomi, karena dia harus kehilangan pekerjaannya ketika baru saja menikah dan kondisi istrinya saat itu sedang hamil muda. Dia terkena pengurangan karyawan karena bank tempat dia bekerja mengalami likuidasi.
Itu adalah dampak dari krisis moneter pada tahun 1998. Karena tetap harus menghidupi keluarga kecilnya, mau tidak mau Mas Bustomi harus tetap bekerja. Bingung mau kerja apa, akhirnya sarjana ekonomi manajemen ini harus rela banting setir menjadi opang atau ojek pangkalan. Cerita tentang hantu kantil atau setan dokar kini sudah menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap hal itu adalah isapan jempol belaka, seperti halnya dengan Mas Bustomi. Sebagai orang terpelajar, tentu dia tidak percaya, walau teman sesama tukang ojeknya mempercayainya. Bahkan setiap hari wage, rata-rata mereka tidak pernah berani narik sampai malam. Tapi Bustomi menganggap itu cuma sebatas guyonan belaka. Justru itu malah menjadi keuntungan buatnya, karena setiap wage malam dia tidak perlu berbagi penumpang dengan temannya. Dan memang selama ini tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada hantu kantil, apalagi setan dokar. Kira-kira setengah tahun Bustomi mulai menikmati pekerjaannya. Usia kehamilan istrinya juga semakin mendekati 9 bulan. Otomatis dia menjadi semakin lebih giat bekerja. Bahkan seringkali dia menitipkan istrinya ke rumah orang tuanya agar dia bisa pulang lebih larut untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Suatu hari di siang yang terik, Bustomi ngopi di warung samping pangkalan dengan teman seprofesinya. Terjadilah percakapan yang sepertinya serius tentang mamat atau kawan sesama pengojek yang sudah tidak terlihat selama 2 bulan. Kalau kata orang sekampungnya sih, habis dapat penumpang goib, terus kapok gak mau ngojek lagi. Bustomi yang mendengarnya spontan langsung tertawa. Kawan-kawan di situ langsung menatap sinis ke Bustomi. Bahkan ibu-ibu pemilik warung nyeletuk, "Mas Bustomi ki ojo ngono, ketamun penumpang setan kapok sampean." Namun dengan nada bercanda, Bustomi justru menjawab, "Halah, aku ra percaya bu, lagian nek kui setan yo ora popo, wong yo ngenai duit kok." Mendengar itu, satu kawannya lagi menimpali, "Wah, Bustomi kincen saya suwe saya kuanen. Aku ki lho sing wis tau weruh, wani sumpah aku," kata Pak Wanto, pengojek paling senior di pangkalan. Kalau dari segi umur, memang Bustomi lah yang paling muda. Selisihnya mungkin 10-20 tahun dari teman-teman seprofesinya. Jadi memang Bustomi tidak bisa terlalu dekat karena mungkin memang obrolan mereka tidak satu frekuensi. Tadinya ada orang yang seumuran dengan Bustomi, ya Mamat tadi yang kabarnya berhenti ngojek gara-gara mendapat penumpang gaib. Dan Mamat ini juga dulunya kadang sering sama Bustomi, narik sampai malam, walau di hari wage. Bustomi sendiri tidak religius, jadi cuma seperti orang berpikiran maju saja. Tidak ada pondasi untuk melegitimasi keberaniannya, cuma sebatas berani atau nekat saja. Modalnya cuma tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Singkat cerita, beberapa hari setelah obrolan di warung itu, siang hari Bustomi tampak semangat ketika melihat kalender. "Wah, hari wage nih, pasti kawan-kawan pada pulang awal. Aku bisa dapat penumpang lebih nih," batin Bustomi. Dan benar saja, kawan-kawannya cuma ngojek sampai jam 3-an, tapi entah kenapa hari itu sepi sekali. Tidak ada satupun penumpang yang dia dapat. Hingga sore, Bustomi pun pulang untuk mandi dan berangkat lagi untuk jam malam. Lama sekali dia menunggu penumpang, sampai kira-kira jam 7 lewat. Saat itu ada satu penumpang, yaitu Mbak Ngatemi. Memang ini adalah langganan Bustomi. Mbak Ngatemi ini penjual tahu di Pasar Rejo Amertani Temanggung. Biasa memang dia suka pulang ke sorean. Kebetulan dia satu desa dengan Bustomi. Diantarkanlah beliau. Di perjalanan terjadi percakapan kecil di antara mereka. "Wah, sampean mempeng tenan toh sing golek duit?" "Iyalah mbak, bojoku meh lahiran soale." "Mempeng ya mempeng, ning jare wong tua nek bojone wis meteng gedhi, dhewe aja kerep metu wengi, diintili demit lho," kata Mbak Ngatemi. Bustomi sambil bercanda bilang, "Halah, nek demite ngenai duit ya ora apa-apa toh." Mereka pun tertawa-tawa. Setelah sampai tujuan, Bustomi pun balik ke pangkalan lagi. Sampai di pangkalan, entah kenapa pangkalan waktu itu sepi banget. Dinyalakanlah sebatang rokok untuk melawan angin dingin yang sedikit kencang berhembus. Bustomi celingak-celinguk. Sebenarnya dalam hatinya ada rasa takut tentang isu hantu kantil itu. Tapi Bustomi selalu tidak memperlihatkannya, menepisnya dengan logika-logika. 1 jam tidak ada satupun penumpang. Lewatlah satu penjual nasi goreng yang seperti tergesa-gesa. Bustomi sempat ingin memesannya, tapi alasannya habis katanya. Dan dengan nada aneh,
sang penjual nasi goreng justru menyuruh Bustomi pulang. "Ya mene kok isih ngompreng, mbok bali to mas," katanya sambil mendorong gerobaknya keluar dari jalan raya. Sekiranya jam 9 malam, suasana menjadi semakin sepi. Bustomi berpikir menunggu sampai jam 10. Kalau nggak ada penumpang, barulah dia pulang. Dia pun menunggu sambil tiduran di gardu pangkalan. Bustomi kemudian ketiduran. Dan di dalam tidurnya, dia bermimpi ketemu dengan kakek-kakek. Settingannya pun sama persis seperti saat itu. Seolah-olah kakek ini menghampirinya dan membangunkan tidurnya. Tapi sosok itu bukan mau ngojek, hanya berkata, "Wes bali wae." Bustomi pun bangun dan bingung banget. Dia pun kemudian sadar bahwa itu hanya mimpi. Tapi mimpinya ini seperti nyata. Bustomi agak merinding dan sempat ingin pulang. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat Bustomi hendak bersiap pulang, tiba di ujung jalan terlihat ada wanita yang memanggilnya. "Mas, ngomprengan mas," katanya sambil berjalan menghampiri. Dengan mata sayup, Bustomi menjawab, "Nggih mbak." Tercium bau bunga yang sangat wangi kali ini. Tapi bau itu hilang ketika wanita itu sampai di depan Bustomi. Wanita itu mengulangi perkataannya, "Omprengan mas." "Nggih mbak, ajeng tindak pundi," kata Bustomi. "Pak Lurah." "Pak Lurah sinten?" tanya Bustomi. Karena Pak Lurah di situ cuma ada satu, tanpa basa-basi diantarkanlah wanita itu ke tempat tujuan. Di perjalanan terasa aneh sebenarnya. Bustomi seperti membawa beban yang berat. Motor Bustomi seperti terseok-seok, karena perjalanannya lumayan jauh, melewati 2-3 desa. "Tiang pundi to mbak, kok dalu-dalu?" tanya Bustomi. "Tiang mriki mawon mas," jawab wanita itu dengan nada agak menggoda. Suasana pun mulai cair. Ngobrollah mereka panjang lebar sampai Bustomi menyadari jalan yang dia lalui sekarang seperti jalan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Yang jelas, dia tidak mengenali jalan itu. Jalannya seukuran 2 motor dan di pinggirnya seperti hutan-hutan. Perasaan Bustomi mulai tidak enak. Dia pun mencoba bertanya kepada wanita itu, "Niki tasih tepi mboten nggih, Mbak?" "Mboten, Mas. Niku mandek ngajeng niku," kata sang wanita. Terlihat di depan itu memang seperti ada cahaya keramaian. Bustomi yang lega pun berhenti. Ada rasa aneh yang tidak bisa dijelaskan di hatinya. Setelah berhenti dan wanita itu turun, barulah keanehan itu terjawab. "Pinten, Mas?" kata wanita itu. Ketika Bustomi mendongakkan kepalanya, wajah wanita itu berubah mengerikan. Matanya tidak ada, hanya ada darah yang terlihat di lubang mata itu. Wanita itu cekikikan dan berkata, "Kulo niki kantil loh mas," katanya sambil menepak tangannya ke badan Bustomi. Seketika pemandangannya pun berubah. Wanita itu hilang dan Bustomi ternyata berada di tengah kuburan dengan motornya. Bustomi lari sekencang-kencangnya menuju keramaian, tapi kemudian dia pingsan di tengah jalan. Sampai keesokan harinya dia ditolong oleh warga. Ternyata dia berada di desa sebelah, dan yang aneh di sini adalah keberadaan motornya yang ada di area pemakaman itu. Yang mana bila motor itu sampai di situ, motor tersebut harus melewati tangga yang cukup banyak dan tinggi. Evakuasi motornya pun cukup sulit waktu itu. Hari pun berlalu sejak kejadian itu dan Bustomi sudah tidak lagi menjadi tukang ojek. Dia benar-benar kapok sampai sekarang. Ternyata pasar Wage itu sekarang sudah menjadi areal pekuburan. Dan konon di hari Wage, warga suka mencium bau bunga kantil yang sangat menyengat. Padahal tidak ada tanaman bunga kantil di situ. Dan konon itu menandakan awal hantu kantil itu menampakkan diri. Sekian cerita horor kantil yang saya bawakan. Jika kalian suka dengan cerita ini, bisa diklik tombol like, dan jika berkenan, silakan klik subscribe agar saya makin semangat dongeng buat kalian. Sugeng dalu.